Penyiangan itu ya matur lah, matur gatoli Gadoli opo? gatoli rumput itu ya. Kalau saatnya mulai penyiangan pertama ini tanaman padi sudah umur 22 itu sekitarnya. Nah, ini penyiangan yang pertama ini pakai gosrok. Nah, ini gosrok. Kok bisa gosrok? Gosrok itu fungsinya pertama menggemburkan tanah supaya akar itu bisa bernafas. Ya. Yo. Nah, yang Oke, kedua, oke. penyiangan itu ya matur lah, matur gatoli Gadoli opo? gatoli rumput itu ya. Kalau pakai tangan kan atos. Nah, kalau pakai ini paku kan bisa rantas semua, bisa dadal dual. Nah, sukirnya bisa mati. Dan sebelum digosrok itu ada penyemprotan rumput atau herbisida. Apa? Nah, herbisida kan rumput. Herbisida. Herbisida kan kayaknya rumput. Nah, jadi itu disemprot dulu biar mati. Nah, kejawan terutama yang paling berat itu kejawan. Kejawan tuh, nah, tumbuhnya itu nggak bisa mana. Sekarang ada obatnya disemprot, nah, sama daun lebar itu disemprot bareng bisa mati semua. Nah, pupuknya ini miturut PPL. Miturut PPL saya praktekkan. Apa itu apa itu? PP apa? PPL penyuluhan pertanian lapangan kayaknya. Kayaknya singkatannya gitu kayaknya ini. Nah, ini rumusnya pupuk itu kalau di pas perkumpulan itu 5-3-2. 5 organik, 3 urea, 2 ponska. Itu rumusnya itu per hektar itu. Rumusnya itu per kintal 5 Per hektar. per hektar 5 kintal, 3 kintal, 2 kintal itu per hektarnya. Ora per iring, Bang. Enggak, ya itu tinggal dibagi itu. Oh. Sehektar kan 5 ering. Nah, itu dibagi 5 itu berapa? Nah, kon mengalikan ya angel nek ora pakai kalkulator. Nah, ini sudah penyiangan pertama nih padi bibit unggul yang namanya IR. Jenis IR Cihirang ini yang saya tanam. Ini bagus, yang rendeng itu bisa 1.700 meter itu hasilnya 14 kuintal. Saya praktekkan. Kalau di ubin ini yo nggak tahu. Per ubin itu nek per kan 1.700 itu dibagi 4 meter kan berapa itu ubinnya itu berapa. Ini harus ada sumurnya, sumur bur namanya, atau sumur pantai. Kalau kekeringan itu bisa nyedot sumur ini tidak pusing-pusing pakai irigasi ini pelanggan. Ini untuk papan pompa air. Nah, ini untuk mancingnya. Mancing pompa air kan disiram dulu. Nah, ini batu yang ada gunanya ini. Apa itu? Untuk ngedoke deres atau ngedoke pacul nek lecek. Itu persiapan harus ada. Gedoke. Nah, ini tanaman bagus untuk percontohan di pertanian, untuk praktek pertanian. Sebabnya apa? Pinggir jalan raya kan kalau ada orang lewat kan, nah itu percontohan pertanian yang disurvei oleh PPL. Itu setiap minggu atau disurvei, semprot obat hama, obat macam-macam atau yang penting ulat
tenggelam itu harus semprot minimal seminggu sekali, itu harus disemprot. Ini semuanya, wah semua sudah. Nah ini yang kemarin saya bilangin tanamannya sudah ini, kelompok rawit sudah bagus. Ini tapi yang paling pokok ini pertanian, sebabnya yang saya fokuskan di padi, sebab ini untuk lumbung negara. Kan padi termasuk nganu makanan utama di Indonesia. 80% penduduknya petani. Jadi petani ya juga saka gurunya negara. Atau nganu apa? Lumbung padi negara. Di pertanian kita harus bersyukur jadi orang petani itu. Walaupun blosok-blosok, nah ini kalau orang kota ya legang. Ini untuk menyiangi blosok-blosok petani biasa, nggak ada hama. Nganu, paling hamane gatel, petani itu kegatelan karena virus di air, itu biasa. Ini percontohan dan pengarahan dari PPL untuk sekarang sudah umur 22 hari dan keongnya tidak makan lagi. Tanaman seperti ini sudah bebas dari keong. Nah, keongnya sudah lantas kemarin dan sekarang tinggal apa jenenge apa? Oh, apa ya perawatan lah. Tinggal ngerumat sampai panen besok. Ini pengalaman dari PPL, semua PPL saya cak saya lakukan lah, saya cak ke semua bisa, semoga bisa panen yang lebih bagus. Kalau kemarin bisa 13 kintal, mudah-mudahan besok lebih banyak. Amin. Ini sekian dulu untuk umur, nah dari nunggu panen besok selanjutnya. Jadi pengalaman dari PPL, pengalaman dari saya cacak bareng. Sekian dulu untuk petani, semoga bisa menurut dari PPL. Walaupun PPL itu prakteknya hanya saya tahu di tempat, tidak semua tanaman, semua tanah itu subur semua. Jadi mungkin PPL prakteknya di tanah yang subur. Kalau di sini kan ada tanah yang cengkar, ada tanah yang subur. Itu beda. Rumusnya sama, tapi tanahnya beda, ya hasilnya juga beda. Nah, itulah dari pengalaman dari PPL, dari petani harus digabungkan. Sebab petani langsung praktek dari kecil ya, udah praktek sampai tua. Kalau PPL hanya teori, praktek di tanah yang paling di tanah yang ditentukan oleh pemerintah atau gimana. Nah, tapi kalau petani kan ngerti semua lahan di desanya yang baik yang enggak ya itu. Jadi kadang pas bener hasilnya bagus, tapi menurut PPL ada yang kurang bagus sebab teori di sana karo praktek di sini kan beda. Dah, makasih.